Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk menghadiri sharing session atau short seminar pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang ini, Bu. Sebelumnya mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Laila, bertugas sebagai moderator pada short seminar kali ini. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami di sini telah mengundang pembicara kita yang sangat berpengalaman sekali ya, Bu, dalam bidangnya tentunya. Kemudian sebelum masuk ke materinya, Bu ya, saya akan memperkenalkan pembicara kita dengan tema yang dibawakan, yaitu Financial Plan for Young Generation atau perencanaan keuangan untuk para generasi muda nih. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Isti. Untuk profil singkatnya, nama Ibu Isti Khairani ST CFP IFP KFI. Training di Sakina Finance for Trainer Perencanaan Keuangan Keluarga. Kemudian training sertifikat Islamic Financial Planner di IBFIM di Malaysia tahun 2021. Sebagai Financial Education dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian sebagai founder dan owner di Bumi Inspirasi Learning Center. Berikutnya Ibu Isti sebagai founder di Bank Sampah Bumi Inspirasi. Mungkin langsung aja nih, Bu, kita masuk ke materinya tentang Financial Plan for Young Generation atau perencanaan keuangan untuk generasi muda. Kira-kira apa saja nih, Bu, yang harus dipersiapkan dalam perencanaan keuangan untuk generasi muda? Monggo, Bu. Ya, terima kasih Kak Laila, dan terima kasih juga untuk IKSH untuk kesempatannya, dan juga di sini sahabat-sahabat inspirasi keuangan syariah yang sudah hadir. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan untuk generasi muda. Generasi muda tuh kayak apa? Salah satunya kayak Kak Laila ini ya, generasi muda zaman now, yang ceria, yang semangat, ya kuliah, ya magang, kemudian pasti banyak aktivitas-aktivitas banyak untuk berkontribusi untuk dirinya, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, tentunya hal itu banyak berkaitan dengan bagaimana cara mengelola keuangannya. Mengelola keuangan misalnya nih Kak Laila, kalau Kak Laila, kalau untuk sehari-hari biasanya apakah ada beasiswa atau dikirim dari orang tua atau gimana Kak Laila? Kebetulan saya masih dikirim dari orang tua, Bu, sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada rezeki beasiswa dari orang tua ya. Berarti Kak Iya, Laila Bu. itu mendapatkan titipan dari Allah untuk dikelola untuk aktivitas sehari-hari ya, mulai makan, untuk kuliah dan yang lain-lain, dan itu perlu dikelola dengan baik. Nah, yang paling penting memang untuk anak muda sebenarnya di mindset dulu. Kalau kita dapat uang itu harta atau income dari orang tua, atau mungkin kita punya bisnis, atau dari magang, atau dari ngajar, itu adalah maknanya adalah titipan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Diperolehnya harus halal. Itu yang paling utama. Mendapat income harus halal. Misalnya lagi trending nih teman-teman, misalnya ayo kita kerja nih di tempat ini, tapi kita nggak yakin nih halal atau haram ya, dapat di mana ya, atau misalnya ada trainingnya keren misalnya, tapi yang nyelenggarain perusahaannya misalnya perusahaan minuman keras,
kira-kira kita ambil nggak? Di situ kita dapat income untuk yang apa yang ikut training gitu. Itu juga jadi pada dasarnya di dalam generasi muda dalam mengelola keuangan syariah juga yang paling penting adalah iman. Kita punya value karena harta itu titipan Allah dan kita harus yakin kehalalan dari harta yang diamanahkan itu. Jadi kerja misalnya di magang nih, Kak Laila misalnya magang di KSK, insya Allah kehalalannya dijamin. Tapi misalnya ada kesempatan magang atau bekerja part time di perusahaan lain, perlu dicek juga bagaimana kehalalannya itu sumbernya dari mana ya, apakah terkait riba atau enggak, apakah perusahaan rokok atau enggak, karena rokok juga termasuk yang sebaiknya kita hindari ya. Kalau di dalam investasi syariah, tidak kalau kita investasi di reksadana atau saham untuk perusahaan-perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, perusahaan beribawi itu dikeluarkan dari saham syariah. Dan itu juga untuk memilih kita ya. Jadi yang paling penting dipastikan ya untuk generasi muda dalam mengelola harta financial plan adalah kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Kalau dari orang tua insya Allah halal ya. Nah, saat kita Amin. dapat tambahan income, nah itu yang perlu kita cek kehalalannya misalnya. Nah itu. Kemudian apalagi sebelum kita ngelola keuangan yang hitung-hitungan ya kayak Laila, yang penting juga kita bersyukur atas titipan harta, titipan pendapatan yang diberikan oleh Allah. Karena bukan besar atau kecilnya penghasilan. Ada yang mungkin kirimannya 5 juta, tapi ngerasanya kurang terus, nggak cukup karena gaya hidupnya terus bertambah. Di saat dikirim orang tua 1 juta atau 1,5 juta, masih ngirit masak gitu ya. Terus belinya sesuai kebutuhan. Tapi misalnya orang tua bisnisnya makin bagus atau pekerjaan makin bagus terus dikirimnya 4 juta tetap nggak bisa nabung. Ada yang bisnis karena akhirnya ah ini gede kok jadinya makannya tiap hari di kafe, tiap hari makan di luar, nontonnya. Jadi hal-hal yang bersifat keinginan tidak dibatasi. Dan hal yang membuat akhirnya bocor, nggak bisa nabung, dan akhirnya malah sekarang karena godaan pay later, kayak lainnya suka ikutan ya kayak gitu. Bayarnya nanti loh, misalnya liburan dulu. Insya Allah enggak ya, enggak ikutan ya. Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah. Karena itu secara akadnya juga khawatirnya eh, itu apa namanya mendekati riba dan juga ya memang kita harus lihat pay letternya. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih syariah. Tapi kalau memang kita nggak usah ngutang, nggak harus ngutang, yang mendingan nggak usah berhutang kan, apalagi untuk kebutuhan konsumtif. Kalau mau Iya, liburan, benar sekali, Bu. misal iya kadang gaya hidup anak muda sekarang pengennya kan terlihat sultan ya nggak sih gayanya gaya sultan kelihatan Iya, Bu. kaya Keinginannya gitu banyak banget ya, Bu ya. iya keinginannya banyak ya Kak Laila ya. Karena godaan-godaan di media sosial kan misalnya mau upload di Instagram makan di kafe kekinian di Jogja atau kafe yang Instagramable di Bandung. Padahal apakah butuh saat itu makan di tempat itu? Mungkin kalau sesekali, sebulan sekali kita anggarin makan di kafe, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau jadi gaya hidup, tiap mau belajar bareng kerja kelompok di kafe A, kerja kelompok kedua di kafe B, akhirnya habis deh. Terus akhirnya lebih gawat lagi kalau akhirnya berhutang dengan pinjaman-pinjaman online. Akhirnya hidupnya nggak sakinah lagi, nggak tenang belajarnya untuk yang teman-teman mahasiswa atau yang kehidupan. Jadi yang penting adalah memaknai syukur atas rezeki yang diberikan Allah, bahwa itu perlu kita kelola, perlu kita pertanggungjawabkan. Karena ada sebuah hadis yang eh, ada 4 hadis kelak di akhirat nanti yang akan ditanya oleh Allah adalah ilmu dimanfaatkan untuk apa, jasa kita untuk apa, rezeki diperoleh dari mana, dan rezeki ini atau harta ini dimanfaatkan untuk apa. Jadi itu yang perlu kita benar-benar menjadi dasar kita dalam mengelola keuangan, dalam mengelola harta. Jadi syukur kita kepada Allah. Kalau dulu pernah saya coba cari literatur tentang matematika oksigen, apalagi saat pandemi COVID ya.
ternyata oksigen tuh mahal banget dan itu Allah berikan secara gratis. Itu juga membuat kita tambah bersyukur. Jadi kalau kita diberi orang tua, alhamdulillah kirimannya udah sampai, terima kasih ke Allah, terima kasih ke orang tua, walaupun itu rutin ya, itu kan kewajiban orang tua ya kita berpikir. Itu kayak, terima kasih ya Bun, terima kasih ya Bapak, Ibu, kirimannya udah sampai, akan dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan kuliah. Nah, pasti orang tua juga adem, apalagi orang tuanya jauh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dititipin nih uang dikirim sama orang tua tuh udah kerja keras, tapi dipakai untuk kita untuk sesuatu yang konsumtif. Orang tua juga kalau tahu kan sedih ya. Jadi misalnya nggak cukup, nelfon lagi minta ditransfer nggak cukup karena mungkin habis untuk hal-hal yang bersifat keinginan. Nah, itu sih. Jadi yang pertama itu adalah uh, memahami bahwa makna harta adalah titipan Allah dan mensyukuri rezeki yang diberikan Allah pada kita. Itu tips pertamanya Kak Laila. Udah panjang ya untuk itu aja. Iya, Bu. Nah, Luar biasa untuk sekali ya, Bu ya. Sebenarnya sebenarnya yang paling besar godaan yang didapatkan pada saat masa muda ini tuh sebenarnya itu sih Bu, kurangnya rasa bersyukur sama kurang kurang belum belum terlalu bisa memanajemen keuangan sih Bu sebenarnya. ya, betul. Nah, sekarang kita belajar ilmunya ya, gimana memanajemen keuangan itu. Jadi memang bedanya konvensional dan syariah, yang pertama yang tadi ya, syukur dan juga memaknai bahwa harta ini adalah titipan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi akidah atau imannya harus kuat juga ya. Dan sekarang kita gimana ngelolanya untuk memanfaatkannya, untuk belanja yang halal, belanja yang disukai Allah, belanja yang diridhoi Allah, dan itu perlu ilmu pengelolaan keuangan. Nah, sekarang kita mulai dari uh, untuk belanja dulu deh. Dalam untuk belanja, pertama tipsnya adalah belanjanya produk-produk yang halal. Yang kalau sekarang kan lagi gencar ya, halal lifestyle ya, ya. Halal lifestyle di Jogja juga ya, kalau di Bandung juga kan, ya halal lifestyle mulai dari pakaian, kemudian makanan, malah di tahun 2024 semua produk tuh harus bersertifikat halal. Jadi sekarang pemerintah emang menggencarkan supaya makin banyak UKM-UKM yang bersertifikat halal. Nah, apa pengaruhnya ke generasi muda? Kita juga harus selalu memilih makanan yang bersertifikat halal. Karena sekarang kan godaan juga ya, akhirnya godaan ya karena hawa nafsu. Pengen makannya yang kekinian, pengen makannya yang enak, nggak jelas halal haramnya, nggak apa-apa lah, yang penting Instagramable, yang penting enak, yang penting temen aku yang berjilbab juga makan kok. Emang kenapa gitu ya? Ya nggak gitu juga ya. Kita mungkin Kak Laila dan teman-teman sahabat-sahabat di sini misalnya makanan, memilih es krim. Es krim. Suka es krim nggak Kak Laila? Atau sahabat di sini ada yang suka es krim nggak? Nanti Kak boleh interaksi di kolom chat ya. Iya. Iya, es krim itu sekarang itu lagi banyak es krim yang menjamur ya. Nah, itu apakah bersertifikat halal? Kita cek dulu. Jadi dalam mengelola keuangan juga terutama sesuai syariah, tadi kan memperolehnya halal, belanjanya juga harus halal, yang sertifikat halal. Emang kenapa kalau nggak bersertifikat halal? Bahan es krim itu salah satu pencampurnya adalah gelatin. Gelatin itu bisa mengandung babi atau tetap sapi, tapi bisa tidak halal. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi, yuk sahabat-sahabat, inspirasi keuangan syariah selalu memilih belanja makanan yang bersertifikat halal. Misalnya nih, kalau Kak Laila suka Korea nggak? Atau Jepang gitu kan, kalau anak muda sekarang kayaknya Korea-Korea. Iya, kayaknya sebagian besar anak muda suka Korea ya, Bu ya. Kalau Kak Laila suka nggak nih? Suka sih, Bu. Suka ini, apa, musiknya, makanannya, atau apanya? Kalau Kak Laila sendiri sukanya ke filmnya sih, Bu, sama Oh, film. musik-musiknya. Film makanannya juga. Makanannya belum sih, Bu. Kayaknya karena belum nyoba juga kali ya, Bu.
tetap lebih suka masakan Indonesia ya. Iya, Bu, Indonesia banget nih. Iya ya. Jadi memang ya kalau kita belajar dari Korea, kerennya Korea dia masuk dari budaya ya, dari film, dari musik, akhirnya dia masuk ke makanan. Nah, itu makanan-makanan Korea, Jepang, kita perlu mengecek nih kehalalannya. Antara lain kadang-kadang kayak makanan Jepang itu dicampur dengan mirin. Nah, mirin itu bisa mengandung alkohol. Jadi makanya kalau kita milih makanan Jepang, makanan Korea, makanan Barat, jangan lihat dari kekiniannya aja, tapi bersertifikat halal enggak. Atau kalau belum ada sertifikatnya, kita tanya campurannya. Masakan Cina juga, suka Laila. Kadang-kadang ada yang wush, kalau itu tiba-tiba kayak apa, ada apinya gitu, itu biasanya pakai angciu atau arak Cina. Kemudian kalau es krim juga kita pilih es krim yang bersertifikat halal. Ibu pernah, ya saya pernah dapat oleh-oleh dari luar negeri sih, permen coklat. eh, Awalnya nggak tahu ya kalau itu atau haram gitu. Kita cek bahan-bahannya, ternyata ada gelatin porknya. Jadi ada gelatin babinya. Jadi benar-benar harus hati-hati karena itu akan mempengaruhi juga untuk ke badan kita, kesehatan, terus doa kita diterima atau tidak, juga itu tergantung bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi mulai coklat, makanan itu juga ya untuk anak-anak muda. Oh iya, terima kasih. Ada Bu Sekar Asi ya, ada makanan yang halal. Kemudian tentang mengelola keuangan sekarang ya, untuk mengelola keuangannya gimana supaya kita anak-anak muda, nggak apa-apa ya, aku anak muda juga ya Kak Laila ya, Iya, termasuk Bu. generasi Jiwanya masih muda, berjiwa Bu, muda, nggak apa-apa. tetap Iya. masih muda. Nah, kalau dalam tahapan perencanaan keuangan, yang paling penting adalah yang pertama adalah kita mempunyai tujuan keuangan. Biasanya yang kita develop, kita kembangkan dari awal anak-anak muda. Apalagi kita udah bulan Oktober ya, bentar lagi insya Allah ganti tahun 2023, kita mulai dengan menetapkan impian yang akan mengarahkan kita ke tujuan keuangan. Jadi kalau kita punya tujuan, punya goals, itu akan mempermudah kita untuk memotivasi kita untuk menabung tuh ada tujuan. Kalau enggak mah, kalau enggak kan, oh dapat kiriman misalnya 1,5 juta dari orang tua, ya udah habisin aja untuk sekarang aja. Tapi kalau kita punya tujuan, oh tahun depan aku pengen punya bisnis nih, aku pengen bisnisku modalnya misalnya butuh modal 2 juta, oh berarti aku harus nabung 100 ribu per bulan untuk bisnis tahun depan, seperti itu. Atau mungkin ada yang punya impian, aku pengen ganti handphone misalnya, tapi nggak mau minta orang tua, soalnya aku pengen bikin konten yang lebih keren nih, aku pas magang uh, tertarik banget ternyata setelah belajar Canva, belajar aplikasi lain, pengen jadi konten kreator profesional, tapi HP aku udah nggak mumpuni, harus beli HP yang 4 jutaan. Oh, berarti itu impian, goals, atau tujuan keuanganku. Nah, itu bisa dibikin suatu peta impian kita, life map dari hidup kita. Atau mungkin anak muda yang misalnya kayak Kak Laila, udah mau lulus nih, misalnya pengen ngelanjutin S2, tapi pengen melanjutkannya ke luar negeri. Nah, kalau mau ke luar negeri berarti apanya dulu? Bahasa Inggrisnya. Berarti perlu punya sertifikat IELTS-nya, TOEFL-nya. Kalau minta ke orang tua misalnya, aduh nggak enak, udah ini aja ibu misalnya harus ngebiayain adik-adik. Nah, misalnya mau nabung untuk kursus IELTS, kursus TOEFL, sama sertifikatnya, itu bisa jadi impian atau tujuan keuangan. Nah, di sini sahabat-sahabat IKSH di sini boleh sambil tulis apa sih impiannya gitu ya. Nanti kita terjemahkan tujuan keuangannya. Sekarang saya mau tanya dulu ke Kak Laila. Kak Laila impiannya apa? Nanti untuk kita bahas jadi tujuan keuangan gitu ya. Impian kita Impian impian yang paling utama ya, Bu. Ini nggak tahu ya, boleh Mbak, 3 tahun bisa. mendatang, dalam 3 tahun ini. Kalau kalau ini sih impian terbesar saya ya, Bu ya. Nggak tahu bisa terwujud apa tidak, tapi berdoanya semoga bisa terwujud. Saya pengen bawa orang tua saya ke
Tanah Suci, Bu. Masya Impian Allah. aja dulu ya, Bu ya. Amin. Insya Allah. Ya, Amin. ya Kak Laila udah share impiannya. Mudah-mudahan Insya Allah memudahkan impiannya bisa bawa ke tanah suci ya. Bisa Iya, umroh Bu. atau haji ya Amin. Insya Allah. Boleh kita catat ya. Apalagi Kak Laila. Kalau impiannya beberapa tahun ke depan, pengen pengen banget nih Bu punya usaha sendiri, itu Hmm, di fashion, di dimanapun itu, pokoknya mau coba bisnis Bu. pengen coba bisnis. Kalau sekarang Ya, udah mulai ngerintis bisnis belum Kak Laila? gimana Bu? Sudah mulai merintis bisnis belum sekarang pas masih kuliah? Kalau untuk sekarang sih masih dikit-dikit ya Bu, masih kadang offline, kadang online, bisnis jualan baju gitu Bu, dikit-dikit. Hmm. Oh, Kak Laila itu dari mana? Mungkin sahabat-sahabat di sini belum tahu asal daerahnya dari mana. Kak Laila dari NTT, halo. Oh, dari NTT. Dari Halo. Flores. Dari Florence. Apakah bisnisnya berkaitan? Jadi bawa produk NTT dijual di Jogja atau sebaliknya? Enggak. Kalau sekarang masih ngambil produk dari sini untuk dijual ke sana, Bu. Mungkin nanti bisa Oh, jual produk dari NTT ya, Bu ya, dijual di sini. ah iya, betul. Karena mungkin ada yang senang-senang etnik bisa jual produk NTT ke sini. Dulu saya waktu dinas di Lampung, jadi lulus kuliah kan dinas di Lampung kan di Lampung. Jadi kalau salah satunya ini tip nih, kalau yang pengen pulang mudik gratis, kita bawa barang. Kayak Rasulullah juga gitu kan. Sebenarnya Rasulullah dan sahabat bawa barang ke Syam, nanti dari Syam beli lagi bisnis di sini. Dulu dari Bandung, biasanya teman-teman di Lampung suka nitip mukena, kosmetik misalnya ya, yang di mall-mall itu karena di Lampung nggak ada mall. Nanti saya bawa, terus nanti bawa ke Lampung. Nanti tapi dari produk Lampung emang belum dijual di Bandung. Iya benar, masih satu arah mirip Kak Laila. Nah, jadi biasanya produk-produk Bandung belanja di pasar baru dijual di Lampung. Jadi itu bisa ya tipsnya. Oke, tadi saya udah catat. Kak Laila ini impian untuk keluarga pengen bisa bawa eh, orang tua bisa ke tanah suci ya, baik haji Iya, atau Bu. umroh. Kemudian yang kedua pengen punya bisnis. Kemudian terkait kuliah atau menikah ada impiannya nggak? Biar tidak langsung kita bahas. Atau kuliah lanjutan, atau kayak apa nih, dan nggak tahu. Atau pengen kerja dulu atau gimana? Eh, Kalau sekarang pengennya setelah lulus mau kerja, Bu. Oh, mau kerja Mau, dulu. iya, Jadi mau kerja dan punya bisnis ya. Nah, iya, jadi mau kerja dan punya bisnis ya. Nah, sekarang kita iya, bahas dulu rata-rata mungkin ada yang di sahabat-sahabat di sini juga banyak yang punya impian untuk dirinya sendiri atau keluarganya ingin ke tanah suci. Sekarang kalau misalnya kita bahas untuk haji dulu ya. Ini impiannya udah mulia banget ya untuk bawa orang tua ke tanah suci. Untuk haji, Kak Laila udah tahu belum kira-kira berapa sih untuk kita dapat porsi haji itu berapa se harus kita kumpulkan. Wah, untuk jumlah pastinya sih belum tahu ya, Bu, tapi pastinya itu butuh biaya yang sangat besar, Bu. Ya, Jadi jadi untuk biayanya jumlah pastinya belum tahu. mm, jadi biayanya itu sekitar 25 juta untuk dapat porsi haji. Jadi kalau kita punya uang 25 juta, jadi sebaiknya memang kita masukkan dulu ke tabungan haji. Tapi kalau belum gimana? Nggak apa-apa, rutin aja ditabungin dulu. Mungkin kita share pengalaman waktu dulu eh, setelah kerja, saya selalu menabung untuk haji 500.000 per bulan, rutin aja. Kalau dapat bonus dari kantor, dimasukin. Yang penting dibuka dulu tabungan hajinya atau tabungan umrohnya. Jadi ada kayak wadahnya gitu kayak Laila. Jadi kita kalau punya rezeki tambahan, misalnya nanti kayak Laila dari magang ada rezeki, masukin cemplungin nih buka di tabungan syariah terpisah dari tabungan untuk operasional.
Karena kalau misalnya masih dicampur, godaannya itu ya akhirnya ya bisa bocor-bocor halus, jadinya malah larinya ke Shopee atau ke belanja online lain yang bersifat keinginan. Jadi yang penting buka dulu nih rekening tabungan syariahnya, diniatkan untuk haji atau diniatkan untuk umroh, atau mau di tabungan emas juga boleh. Sekarang di bank syariah juga ada tabungan emas. Nanti kita cemplungin, misalnya tiap bulan 300.000 dulu aja deh per bulan, atau kalau anak mahasiswa 100.000 dulu, nggak apa-apa, insya Allah udah kita niatkan, nanti mudah-mudahan tambah besar. Mudah-mudahan kalau Kak Laina, kalau dari NTT, antriannya mudah-mudahan nggak terlalu lama ya, karena Iya, kan Bu. penduduk muslimnya minim. Kalau kayak di Bandung bisa puluhan tahunnya 23 sampai 30 tahun, apalagi di Aceh. Jadi di NTT malah kesempatannya untuk berangkat haji mudah-mudahan bisa lebih cepat nih untuk orang tua. Jadi insya Allah yang lainnya misalnya ya contohnya dari sekarang yang kiriman orang tua sekarang, ditambah dari magang atau nanti ada side job yang lain, nanti dimasukkan tuh ke rekening syariah. Nggak apa-apa, baru bisa 50.000 sebulan, nggak apa-apa 50.000, tapi udah diniatkan untuk haji. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan jadi 500.000 atau 1 juta. Mudah-mudahan ada rezekinya kan dari ngajar, dari pengalaman jadi moderator, mungkin nanti jadi pengajar. Pengajar khusus anak muda Amin. yang dapat bisa ambil sertifikasi AWP Syariah atau yang lainnya. Nah, itu. Kemudian tadi ya PNKes berarti 25 juta dulu itu kalau udah sampai 25 jutanya nanti bisa lapor ke Bank Syariah, nanti bisa jadi porsi haji. Jadi itu langsung masuk waiting list untuk keberangkatan. Nah, kalau mau umroh, umroh juga sama sekitar segitu 25 juta sampai 30 juta. Jadi yang penting ditabungin dulu dan kita menabung rutin tiap bulan untuk goals kita. Makanya kita perlu punya impian dan kita hitung butuhnya uang berapa. Kayak kalau tanah suci itu ya, dan yang paling penting untuk ke tanah suci juga nanti yang perlu kita siapkan adalah fisik dan ilmunya. Jadi nanti orang tua juga bareng Laila bisa jalan pagi atau yang lain supaya fisiknya sehat dan kuat juga. Nah, terus tadi untuk buka bisnis, yakin di sini sahabat-sahabat IKSH, sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang impiannya pengen punya bisnis. Apalagi bisnis yang basicnya syariah, bisnis halal syariah. Karena bisnis syariah ini luas ya. Jadi bisnisnya gimana supaya bisnisnya ini halal pastinya, menjual barang yang halal. Fashionnya, jadi kalau pilih fashion, kalau bisa ya selalu menutup aurat ya kalau ya. Jadi nanti sekarang lagi tren nih, yang tren yang you can see, yang mungkin boleh tapi untuk dipakai di rumah ya jelas ya. Tapi kalau misalnya kita bisa pilih produk yang memang membuat orang memotivasi menutup aurat atau lebih syariah lagi, itu lebih keren lagi. Jadi nanti di bisnisnya Laila nanti konten-kontennya juga bisa sambil edukasi orang untuk menutup aurat. Nah, penting untuk Kak Laila secara keuangan adalah ngecek kira-kira untuk bisnis fashion perlu bisnis awalnya berapa sih? Kira-kira berapa nih Kak Laila untuk bisnis fashion? Misalnya belanja di Jogja, jual di Flores. Kira-kira modal awalnya sekitar berapa sih yang Kak Laila butuhkan? Kalau sambil berjalan sekarang tuh sekali belanja bisa 1 juta, 2 juta bisa, Bu, untuk Oh, sampai modalnya. 2 juta dulu Iya, untuk Bu. modal. Jadi misalnya nih kalau saya mau 1 tahun lagi mau berjualan fashion dengan modal 1 juta, berarti dari income-nya Kak Laila sekarang disisihin nih, misalnya 10%, nabung 100.000 per bulan untuk itu khusus untuk nabung untuk bisnis nanti. Jadi mudah-mudahan tahun depan udah launching nih bisnis Laila Hijabs atau apa gitu ya, yang nanti Amin. dijual di Flores. Karena kan barang-barang di Jogja lebih murah, berkualitas, nanti bisa dijual di sana, insya Allah berkembang. Apalagi dengan online dan pas magang dengan bikin konten-konten pas magang, jadinya nanti konten-konten di bisnisnya juga pasti makin keren. Jadi memang yang paling penting investasi nabungnya, nabung uang, dan investasi ilmu dan pengalaman dan silaturahmi juga.
nanti kan sahabat-sahabat yang lain juga bisa ditawarin ya produknya. Jadi sekarang nabung itu dulu. Nah, itu yang paling penting dari impian dan tujuan keuangan. Jadi tujuan keuangan tuh perlu kita perjelas. Butuhnya berapa sih? Angkanya berapa? Misalnya di sini sahabat-sahabat di sini ada yang ingin apa ya? Melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Berarti kan perlu ngambil kursus. Nah, kalian pernah dapat info nggak berapa sih untuk kursus bahasa Inggris untuk sertifikasi? Kalau kemarin yang di kampung Inggris ya Bu, itu tuh teman saya tuh kisaran 500 sampai 1 jutaan Bu, tergantung paket yang diambil apa. Oh ya, sekitar 500 sampai 1 juta ya. Belum, itu baru kursusnya ya, belum sertifikasinya ya. Mungkin sertifikasinya yang internasional 2 juta, 3 juta sendiri mungkin ya. Iya, Atau pakai betul-betul lebih. Bu. Jadi berarti kira-kira Kalau butuh uang. Gimana Kak kalau Laila? untuk sertifikasi kalau untuk sertifikasi nasionalnya mungkin nanti beda lagi ya Bu dari kursus yang diambil gitu Bu. Jadi dananya Iya nanti beda lagi ya. terpisah. Betul. Jadi misalnya perlu 2,5 juta lah katakanlah. Itu karena kita pengen melanjutkan S2 di Eropa atau misalnya di negara lain. Nah, itu salah satunya apa yang bisa kita lakukan di life plan kita, mulai dengan nabung uang untuk kursus bahasa Inggris. Misalnya alhamdulillah nih sama orang tua ada 500.000, ya udah berarti kita nabung sisanya kalau emang kurang ya, kita nabung, kita ambil side job, kita bisa jadi asisten dosen, atau kalau banyak teman-teman di Bandung sih yang dapat income lumayan jadi guru privat anak-anak. Mungkin di Jogja juga banyak peluang seperti itu ya. Kalau saya sendiri waktu kuliah ngajar privat anak SD sama ngajar piano waktu itu, ngajar piano ibu-ibu. Jadi itu lumayan gitu ya kalau ada uang saku dari orang tua kan mungkin untuk hal-hal yang bersifat impian jangka panjang ya yang lebih besar agak sulit nggak enak mintanya terlalu banyak itu kita bisa dari usaha kita sendiri. Nah itu jadi misalnya mau kuliah berarti kuliah di luar negeri berarti sertifikasinya itu yang kita tabungin dan yang paling penting juga investasi ilmu. Misalnya kita follow Instagram orang-orang yang influencer yang dapat beasiswa ke luar negeri, gimana sih caranya, gimana sih cara bikin esai yang keren, terus tambah portfolio dari jadi volunteer, jadi magang, dari aktivitas-aktivitas lomba-lomba, karena itu yang biasanya ditanya kontribusinya untuk negara nanti seperti apa. Jadi terus pilih yang memang kita sukai seperti itu. Kira-kira apa lagi sih Kak Laila impian anak-anak muda gitu zaman sekarang? Tadi Kak Laila udah share. Mungkin teman-teman temennya Kak Laila ada yang curhat, terus aku tuh lagi pengen ini gitu. Udah mulai pengen nikah nggak di umur segini biasanya? Alhamdulillah belum ya Bu. Masih mau menikmati masa muda Bu. Masih menikmati masa muda. Ada nggak yang Iya. sudah mulai planning nikah di umur 20, 22 gitu dari teman-teman? Dari teman-teman saya kebetulan kayaknya belum ada ya Bu. Oh, masih belum. Lebih Masih ke kerja ya. betul Bu. Mungkin keinginan orang tuh kayak pengen beli rumah, atau ngelanjutin S2 mungkin Bu, kayak gitu. Oh iya. Oke, oke. Jadi ya itu ya. Jadi impian tuh macam-macam ya. Misalnya tadi beli rumah. Beli rumah kita bahas abis ini. Nah, tadi kita lagi bahas yang kuliah S2 kalau keluar negeri. Sekarang kalau kuliah S2 di dalam negeri. Nah, itu berapa sih kira-kira? Kita bisa survei-survei dulu. Nah, jurusannya apakah kita mau sama dengan jurusan yang sekarang? Tapi yang paling penting kita tuh minatnya apa, passionnya apa, mau jadi apa, peran kita jadi khalifah di muka bumi ini sebagai apa gitu ya, kebermanfaat kita mau jadi apa. Jadi apakah kita emang talentnya senang jadi dosen, berarti kita ambil di bidang yang selaras dengan bidang kita sekarang. Tapi misalnya nanti kita pengen jadi praktisi, pengen jadi pebisnis nantinya, pengennya ngambil kuliah yang terkait bisnis yang apa-apa gitu ya. Atau sekarang misalnya ngambil jurusan biologi murni gitu.
tapi kok lama-lama seneng ya ngajar anak kecil. Mungkin S2-nya bisa keguruan, jadi kita ambil seperti itu. Terus habis itu, habis tahu jurusannya, kita survei. Berapa sih biaya S2 sekarang? Kalau di Jogja sekitar berapa kalian? Satu semesternya. Udah pernah survei belum? Kalau di Bandung Belum kalian sih, Bu. ada yang kalau di Bandung ya nih sahabat-sahabat, ada yang 8 juta per semester, ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, macam-macam. Ada juga yang 7 juta per semester. Itu kan berarti kira-kira 4 semester lah ya, berarti kita butuh 30 jutaan. Nah, itu juga kita bisa diskusi sama orang tua misalnya. Bun, insya Allah aku pengen lanjut kuliah nih, abis lulus skripsi. Oh iya, biasanya orang tua support ya. Tapi ibu nih masih harus ngebiayain adik-adikmu nih, masih mau baru lanjut S1. Paling ada tabungannya untuk masuk kuliah awal aja. Nah, seperti itu kita juga harus siap-siap. Oh iya, kita bantu nanggung untuk kuliah S2 kita. Atau nyari beasiswa. Kan ada beasiswa macam-macam ya. Ada LPDP atau beasiswa lainnya. Itu juga. Ya, jadi kita paling penting hitung. Kemudian kalau kita mau nabung sendiri, mungkin kita bisa aja planning kita kerja dulu setahun 2 tahun untuk dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat bekal, nanti bisa untuk kuliah S2. Nanti kuliah S2-nya bisa sambil kerja, bisa juga misalnya cuti dulu baru kita lanjut kuliah. Tapi banyak kok yang kuliah S2 sambil kerja. Itu kalau saya sekarang lagi lanjutin S2, ada yang lebih keren lagi ya kerja, ya punya anak 4, ya kuliah S2 juga. Jadi itu manage waktunya Masya Allah ya Kak Laila ya. Ini Iya, Bu. mungkin Independent woman, memang Bu. berarti harus iya, harus untuk manage-nya harus ngurangin waktu tidur mungkin. Karena tugas-tugas kuliah kan banyak juga. Nah, itu. Nah, terus kalau rumah, waktu itu sudah dibahas sih. Jadi nanti sahabat-sahabat yang pengen lebih banyak terkait rumah, sebelumnya ada ya Pak Ardi sudah membahas di Instagram Live sebelumnya tentang beli rumah, malah dengan ada arsitek juga ya saat itu. Jadi Iya, sama untuk Ibu Dea. iya sama Ibu Dea ya. Jadi untuk yang punya impian atau goals tujuan keuangannya rumah, kita bisa survei dulu rumah seperti apa sih yang kita impikan. Kalau teman-teman mahasiswa ada yang udah mulai nyicil rumah belum? Ada nggak yang sudah mulai gitu karena dia punya penghasilan tambahan, dia mulai menabung untuk rumah atau yang lain, udah ada belum Kak sama ini? Wah, Masya Allah nih Pak Ardian, Oh, rekan saya iya Pak usia Ardian. memasuki masa pensiun, udah ada yang masih kuliah S2. Masya Allah ya, jadi apa namanya, mencari ilmu itu tidak mengenal usia ya, karena ilmu itu investasi. Jadi Pak Ardian ini dokter ya, jadi terus mencari ilmu, terus belajar, terus berbagi ilmu. Karena learning with teaching, learning with sharing juga itu sangat menyenangkan. Makasih infonya Pak Ardian. Terus tadi kita lagi ngobrolin antara lain selain kuliah S2, rumah ya. Jadi kalau untuk rumah, kita survei dulu rumahnya tuh mau yang seperti apa, yang tempatnya di mana, mau dekat ke keluarga atau mau dekat ke tempat kerja suami. Terutama untuk yang menikah ya. Biasanya sih banyaknya yang mulai kepikiran rumah tuh kalau udah berumah tangga, pasangan-pasangan muda. Nah itu kalau misalnya rumah, kalau mau harganya lebih murah, biasanya emang agak jauh dari tengah kota. Itu mungkin masih bisa 200 juta atau kurang. Nah, itu. Tapi kalau misalnya agak tengah kota, kalau di Bandung bisa udah 700 juta atau lebih, banyaknya MM-an. Nah, kalau di Jogja mungkin sekitar 400 juta atau 500 juta atau seperti itu. Jadi yang harus kita mulai sisihkan investasinya setelah kita survei harga rumahnya, apakah kita mau pakai cicilan atau kita mau beli tanahnya dulu. Itu juga bisa jadi alternatif ya, beli tanahnya dulu nanti dibangun. Nah, kalau kita mau pakai cicilan, cicilan yang pastinya syariah, kita bisa kumpulkan dulu untuk DP rumahnya nih. Misalnya Kak Laila punya impian beli rumah dengan harga 300 juta. Berarti DP yang harus dikumpulkan kira-kira sekitar 30%-nya, jadi 90 juta. 90 juta untuk DP rumah.
Nah, untuk yang selanjutnya baru kita berinvestasi berikutnya untuk cicilan rumahnya. Jadi kita perlu menghitung nih, berapa sih pemasukan kita per bulan. Kalau misalnya kita harus mencicil rumahnya 3 juta per bulan, yang keuangan kita masih bisa sehat kalau penghasilan kita sekitar 9 juta. Jadi tiga kali lipatnya. Jadi misalnya kita penghasilannya 6 juta. Berarti cicilan rumah atau cicilan hutang total kita maksimal 2 juta. Kalau lebih dari itu, keuangan kita nggak sehat. Itu dari rasio keuangan ya, dari debt service ratio. Sekitar 35% ke 6. Jadi jangan sampai kita maksain rumahnya yang pengen yang misalnya kriterianya yang ideal menurut kita, tapi akhirnya kita saat mencicil selama 10 tahun atau 15 tahun akhirnya terbebani gitu ya. Jadi perlu kita hitung, kita perlu buat budget juga. Nah itu. Kita sekarang sudah jam berapa ya Kak Laila? Berapa menit lagi waktunya? Sekitar 16 menit lagi, Bu. Oh, sekitar 16 menit lagi nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol. Iya, Bu. Nah, setelah impian dan tujuan keuangan, yang paling penting juga, sahabat-sahabat, adalah punya anggaran. Anggaran atau budget. Jadi, misalnya nih, Kak Laila atau teman-teman ada yang mendapat kiriman dari orang tua 1 juta per bulan di luar kosan. Nah, itu kita bikin budgeting. Misalnya untuk makan berapa sih untuk makan sehari-hari? Oh, misalnya 400 ribu nih untuk makan sebulan. Segitu nggak Kak Laila? Atau lebih atau berapa kira-kira? Pernah nggak bikin hitung-hitungannya? Kira-kira sebulan berapa sih biaya makan? Segitu sih, Bu. Palingan kalau sebulan sama uang makan, uang kebutuhan, apalagi cewek ya, Bu ya. Cewek nih. Hmm? Itu sekitar, kalau saya sekitar sejutaan gitu, Bu, untuk budgetinnya. Kira 1 juta. Iya. Oke. Kalau untuk biaya makan sendiri selama sebulan kira-kira kalau mahasiswa di Jogja sekitar berapa sih? Combine antara Murah masak sama banget. beli di luar. Mau murah banget ya? Iya, Bu. Sekali makan berapa? Sekali makan sih nggak nyampe 10.000, Bu. Kalau masak nasi sendiri, kalau yang mau irit ya, itu masak nasi sendiri sama beli lauk. Itu tuh lebih murah lagi, Bu. Jadi Hidup sehari di berapa Jogja nih emang Kak? murah banget. Sehari bisa 20 lah, Bu. Itu tuh udah makan sehari bisa. Budgetingnya untuk sehari. Oh, ya 20 ya. Jadi 20 ribu sehari bisa nih sahabat. Berarti kira-kira 500 ribu atau 600 ribu sebulan untuk makan ya. Itu makannya udah ada ayamnya juga ya, udah bisa kombinasi ya, ayam tahu telur ya. Atau misalnya yang lagi irit bisa 500 ribu lah per bulan ya untuk makan. Terus kita budgetin untuk pulsa berapa nih Kak Laila biasanya? 100 ribu untuk Iya, pulsa? Bu. Untuk sebulan 100.000, Bu. Untuk pulsanya. Bulan 100 ribu. Oke, budget bikin pulsa 100 ribu. Kemudian untuk apa namanya? Apalagi transport biasanya. Transport kebetulannya saya kan. Halo, Bu. Tolong dong komen jaringan saya yang jelek atau Ibu Isti. Kayaknya jaringan Ibu Isti yang jelek. Lagi kurang bagus. Oh. Mohon maaf ya teman-teman, kayaknya jaringan Ibu Isti kurang mendukung, jadi kita Tadi terputus ya Kak Laila ya, ya Bu, koneksinya ya. koneksinya. Iya, ya alhamdulillah tadi kita lagi ngobrol-ngobrol tentang budget ya. Tadi budget makan sekitar 500 ribu, pulsa untuk mahasiswa ya, pulsa 100 ribu, transport rata-rata pakai apa nih kalau kayak Kak Laila atau teman-teman? Dan berapa yang perlu kita budget? Kalau
Hmm. Kalau untuk transport sih, kalau sekali sekali keluar untuk ngerjain tugas atau ngapain itu palingan nyarinya kafe, tempat-tempat tongkrongan terdekat ya Bu. Itu palingan ngabisin 20 ribuan untuk pulang perginya. Oh, 20.000 ya untuk pulang pergi. Itu dalam sehari atau berapa lama? Itu tergantung Bu, kayaknya sebulan bisa nggak sampai full ya Bu, palingan 10 kali mungkin, paling 10 banyak sih kali. 10 kali Bu, untuk sekali-sekali mau jalan atau mau kemana gitu. Oke, jadi kira-kira 200.000 ya untuk transportasi ya dibudgetkan. Terus misalnya ada untuk pengen makan di luar atau nonton atau yang lainnya mungkin 100.000 gitu ya kita jajan. Kemudian yang paling penting memang ada budget untuk nabung. Nabung di awal nih. Jadi kalau dikirim dari orang tua, misalnya 10% dari 1 juta, 100.000 itu dialokasikan di awal untuk tabungan. Dan yang penting adalah kita membuat tabungan yang terpisah. Jadi alokasikan tabungan yang terpisah untuk berinvestasi di masa depan. Jadi kalau kayak Kak Laila tadi ingin membawa orang tua ke tanah suci, yuk buka rekening syariah satu lagi untuk menabung. Jadi untuk menabung rutin. Jadi kalau dapat kiriman misalnya langsung dialihkan ke rekening lain dan rekeningnya kalau bisa tidak ada, nggak usah ada ATM-nya, nggak usah ada mobile banking-nya, itu untuk nabung aja. Atau kalau lebih nyaman langsung dialihkan ke produk reksadana syariah juga silakan. Artinya untuk nabung kita uh, lebih baik yang tidak mudah dicairkan karena kalau ada ATM atau ada mobile bankingnya kita kan jadi lebih senang mengakses dengan cepat ya. Jadi kita perlu sesuatu yang tidak liquid atau dibuat tabungan emas. Di beberapa bank syariah, saya juga nabung emas pakai mobile banking udah bisa. Jadi sengaja dialihin ke emas karena kalau di emas kan lebih ya walaupun bisa dicairkan tapi itu akan terpisah dari rekening di ATM kita. Jadi itu salah satu tips yang bisa dilakukan. Jadi setelah kita lakukan budgeting, lakukan alokasi menabung rutin di awal, dan kita alihkan ke rekening syariah lain. Nah, baru kita budgeting yang lain. Misalnya kalau untuk anak generasi muda yang masih kuliah, kebutuhan pokoknya ya, untuk transportasi, untuk pulsa, mungkin ada fotokopian di kampus, kemudian transportasi. Nah, tadi kalau transportasi, kalau misalnya mau hemat, sebagian mungkin bisa jalan, jadi jangan selalu terpaku dengan transportasi online yang dijemput, karena itu pasti akan lebih mahal daripada kita naik transportasi yang massal ya. Jadi pilih yang lebih murah dan kita bisa mengalokasikan mempersiapkan waktu lebih cepat, kita bisa datang awal, combine jalan kaki sama transport supaya lebih hemat dan lebih murah juga. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi berbelanja sesuai kebutuhan dan yang sudah kita bahas tadi adalah belanja barang-barang yang bersertifikat halal, makanan terutama yang halal. Kalau untuk barang-barang, terutama yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang tips paling terakhir adalah yuk catat keuangan kita. Jadi kalau Kak Laila misalnya hari ini udah makan, dicatat misalnya dalam sehari makan berapa sih, hari ini makan 15.000. Dan pencatatannya nggak usah pakai buku, kalau zaman now bisa pakai aplikasi, ada aplikasi catatan keuangan, kita bisa gunakan, dan itu simple banget, mudah banget, teman-teman bisa pakai, mungkin atau di sini sahabat-sahabat di sini ada yang mau share pakai aplikasi lain ya juga. Jadi yang penting kita catat, manfaatnya kalau kita sudah mencatat, kita bisa mereview, mengevaluasi apa sih bocor-bocor yang terbesar, misalnya oh ternyata banyaknya dari makan di luar nih, atau oh banyaknya transportnya karena ini yang tidak sesuai anggaran ternyata di transportasi, oh ternyata karena kita harus mobile kemana-mana.
mungkin bisa ada jalan yang lebih hemat, misalnya kita sebagian jalan kaki atau beralih dari transportasi online yang langsung jemput ke rumah, jadinya kita pakai transportasi massal yang lebih murah. Itu bisa jadi alternatif. Jadi di saat kita sudah mencatat, kita bisa mengevaluasi, kita bisa mencari strategi-strategi supaya lebih hemat, dan juga kita bisa lebih kreatif juga mungkin mencari alternatif-alternatif penghasilan tambahan kalau memang udah nggak bisa diutik-utik lagi ya, berarti dari pengeluaran. Berarti kalau kita pengen nambah income, apa aja sih yang bisa kita lakukan, itu juga kita bisa bedah. Jadi bisa bedah pengeluaran, bisa bedah pemasukan juga. Jadi perlu banget kita check up keuangan kita. Mungkin kalau keuangan kita, kalau untuk kesehatan kita suka lakukan medical check up, kita lakukan financial check up juga dengan melakukan pencatatan keuangan. Kemudian kita lihat yang paling penting adalah jangan sampai pengeluaran lebih besar dari itu kan jadinya minus. Makanya perlu dilakukan budget atau menyusun anggaran. Mungkin seperti itu Kak Laila untuk tips-tips ringan untuk anak muda ya. Iya Bu, sangat bermanfaat Bu ya. Mulai dari emang harta yang didapatkan emang harus halal, terus penggunaannya emang harus benar-benar kita tahu mau digunakan untuk apa. Dan untuk yang eh, pengen menabung atau gimana ke depannya itu bisa bisa melakukan perencanaan dari awal gitu Bu. Betul. Oh, ya penting menuliskan impian penting banget Kak Laila. Jadi habis ini mudah-mudahan Kak Laila dan teman-teman yang tadinya impian yang ada di pikiran mulai dituliskan impiannya apa, tujuan keuangannya apa. Jadi impian diterjemahkan jadi tujuan keuangan sehingga kita bisa menghitung kita perlu menabung berapa sih, dan budget atau anggaran keuangan pribadi kita. Yang kemudian setiap ada pengeluaran kita langsung lakukan pencatatan setiap hari. Kira-kira perlu waktu 5 menit aja kok untuk catat, tapi memang rutin kita lakukan tiap hari. Kemudian tiap bulan kita review bagaimana, apakah sudah sesuai dengan anggaran. Kita lihat per pos makan misalnya, oh dari anggaran 500.000 ternyata kok kenapa jadi 700.000 ya bulan ini. Oh ternyata banyaknya makan di luar gitu ya, yang banyaknya terkait keinginan, itu kan kita bisa perbaiki untuk di bulan berikutnya. Gitu Kak Laila kira-kira tambahannya. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada pertanyaan Bu yang mau ditanyakan, bisa ditulis saja di kolom komentar, nanti saya bacakan. Boleh. Ya, alhamdulillah ini ada Mbak Naning. Mbak Naning guru saya di Universitas Financial Planner juga. Halo Mbak Naning, terima kasih sudah bergabung. Mungkin belum ada ya Bu. Iya, belum ada. Mudah-mudahan sudah cukup jelas dan memotivasi Iya, teman-teman dan Kak Laila juga ya untuk mengelola keuangan dengan iya, lebih baik. Jadi mulai dicatat nih, mulai catat keuangannya, bikin budgeting dan buka rekening syariah. Ya, kalau yang penting iya Bu. karena kita di Inspirasi Keuangan Syariah ya, PT IKS. Iya Bu. Mungkin setelah ini ada teman-teman yang mulai membuka tabungan syariah atau mulai mencatat pengeluarannya, mencatat budgetingnya, atau yang mulai menulis impiannya, bisa banget nih. Dan untuk teman-teman yang punya perencanaan kedepannya tentang keuangan, nanti bisa uh, berkonsultasi dengan kami di Instagram kami di PT IKSH untuk lebih lanjutnya. Uh, apakah sudah cukup Bu untuk materinya? Insya Allah mungkin cukup dulu supaya dipraktikin dulu ya sama teman-teman ilmunya yang tadi. Takutnya kalau kita tambah lagi nanti wah kebanyak PR gitu ya. Jadi sekarang diresapi dulu. Jadi untuk resum penutupnya teman-teman bikin impiannya dulu, bikin tujuan keuangan, kemudian
susun anggaran, apalagi bentar lagi kan awal bulan ya, atau yang tanggal 25 biasanya gajian udah masuk kemarin, yuk mulai ditulis bikin budget anggarannya, kemudian dicatat hari ini misalnya apa aja yang sudah dikeluarkan. Dan yang paling penting dari semuanya itu untuk perencanaan keuangan sesuai syariah, terutama untuk young generation juga niatkan ini ibadah kepada Allah. Karena di saat kita mengelola keuangan secara syariah dan kita niatkan untuk masa depan kita sekarang dan di masa depan termasuk di akhirat kelak, insya Allah akan menjadi amal soleh dan amal ibadah. Dan jangan lupa untuk berbagi, ada alokasi juga anggaran untuk berinfak untuk teman-teman mungkin mahasiswa, yuk sedekah bisa di masjid, atau sekarang kan banyak sedekah-sedekah lewat crowdfunding juga bisa jadi alternatif. Jadi kita tetap berbagi. Mungkin itu Kak Laila dan sahabat-sahabat IKSH dan juga teman-teman yang lain, sedikit inspirasi mengenai bagaimana financial planning for young generation. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Saya mohon maaf kalau dalam kesempatan ini ada kesalahan atau ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Laila dan tim Iya. IKSH. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman semuanya. Saya juga meminta maaf jika ada salah kata atau salah ucap Bu. Kemudian mungkin kita sudah sampai di sini dulu ya Bu ya. Nanti mungkin kita bisa sharing session lagi ke part-part berikutnya. Mungkin kita foto dulu Bu. Waktunya tinggal 15 detik. Iya. Ya. Udah, Bu. Terima kasih, Bu.